Pagi. Pagi, Pak. Ya, saya lihat masih ada yang mempersiapkan diri, ada yang sedang mengotak-ngatik ya. Masih semangat ya? Ada yang Kalimantan, ada nggak dari Kalimantan? Kalimantan, mana Kalimantan? Hadir. Hadir. Ada yang dari Jawa Barat? Jawa Barat, mana Jawa Barat? Hadir, Pak. Hadir ya. Dari Cianjur, Pak. Hadir, Pak. Iya, naon? Dari Cianjur, mana dari Cianjur? Coba lambaikan tangannya dari Cianjur. Hadir. Iya, terima kasih. Dari Bandung, Bandung. Ya, dari Bandung ya. Terus dari Lampung, Lampung mana Lampung? Hadir, Pak. Mana Lampung? Oh iya, Lampung. SMK Rawajitu Timur ya. Ya. Jalannya sudah bagus semua itu, sudah tol. Oh iya, Pak. Tol banget. Dari mana lagi ya? Dari Indonesia Timur, mana Indonesia Timur? Sudah hadir belum? Sepertinya belum hadir Indonesia Timur. Terus dari Subang ada nggak? Dari Subang? Palembang ada Palembang? Belum hadir ya. Dari Jakarta ada nggak? Dari Jakarta? Timur ada. Mana dari Jakarta? Coba lambaikan tangannya. Hadir, Pak. Oh, yang melambai malah Garut ya. Ya, nanti 5 menit lagi kita akan mulai. Ibu narasumber kita juga sudah masuk ke link Zoom kita. Di 5 menit lagi kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Masih ingat yel-yel yang dulu di pertemuan 1 dan pertemuan kedua, masih ingat atau enggak ya? Masih ingat ya? Kalau tidak ingat, saya ingatkan nih. Kalau saya bilang SMK bisa, SMK hebat, KKSI mantap gitu ya. Semangat ya, sambil mengepalkan tangan ke kamera. Coba kameranya di-on-kan semua dulu. Kameranya di-on-kan. Ya, SMK Islam Zedi belum di-on-kan. Kamil Umaira. Kemudian Ewis Nur Hasanah. SMK Kediri. Ya. Siap? Sudah siap? Sudah. Sudah ya. Oke, kita coba dulu. SMK Bisa. SMK Bisa. KKSI. Iya. Jadi ulangi lagi ya. Kayaknya makin semangat ini, apalagi SMK Wong Zakiah SMK ya. Terima kasih Pak, semangat sekali Pak. Oke, kita ulangi lagi. SMK Bisa. SMK Bisa. SI mantap. Terima kasih. Mantap. 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 Kita akan mulai kegiatan kita hari ini untuk pertemuan yang keempat. Sebelumnya saya minta dan kami juga mohon kerjasamanya para adik-adik semuanya seluruh Indonesia, SMK seluruh Indonesia. Nanti ketika ada materi mohon tidak mencoret-coret di layar ya. Kita kerjasama itu supaya semuanya juga bisa menyimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam link Zoom yang disediakan oleh kami untuk kegiatan Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia tahun 2021 dengan tema animasi dan topik animasi untuk produk kreatif dan UMKM. Yang terhormat Ibu Intan Permatasari, SST MDS dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Yasmida Ambarawa, Pak Heri Susanto SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping KKSI seluruh Indonesia dan siswa-siswi peserta KKSI Animasi seluruh Indonesia yang berbahagia. Teman-teman dan peserta sekalian, pada hari ini materi kita adalah production, digital asset, dan karakter rotation 2D. Ya, kami ulangi, materi hari ini adalah production, digital asset, dan karakter rotation 2D. Itu tidak perlu berlama-lama karena karena pemateri juga sudah hadir, kemudian teman-teman juga semuanya sudah hampir 80%, maka silahkan ataupun dipersilahkan kepada Ibu Intan Permatasari SSTMDS dari UPI Bandung untuk bisa memberikan materi tentang digital asset dan karakter rotation 2D. Dipersilahkan untuk Bu Intan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, masih semangat ya. Terima kasih Pak Masfud. Hari ini kita langsung saja untuk memasuki materi di pertemuan ketiga bersama Ibu. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke tahap produksi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tahap praproduksi, mulai dari pembuatan skrip atau naskah, pembuatan storyboard, dan pembuatan konsep art atau desain konsep untuk sebuah video animasi. Nah, hari ini kita masuk pembahasan tahap produksi dalam pembuatan digital asset. Nah, anak-anak sekalian, di sini Ibu akan mengajarkan atau membahas tentang digital asset itu sendiri menggunakan software Adobe. Ibu akan coba membahas dari awal ya. Mungkin ada yang tidak terbiasa menggunakan Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator itu sendiri itu apa, Bu? Jadi Adobe Illustrator sendiri itu merupakan sebuah tools atau desain tool untuk membuat aset-aset digital atau yang disebut dengan artwork ya, standarnya itu artwork. Jadi di sini dalam pembuatan sebuah video animasi itu yang diperlukan pertama kali sebelum kita memasuki ke tahap animasi, kita membutuhkan yang namanya aset-aset digital atau aset visual yang nantinya akan kita gerakkan. Nah, biasanya untuk pembuatan aset-aset digital itu yang kita perlukan itu biasanya pembuatan aset objek atau pembuatan aset properti, atau mungkin yang biasa digunakan itu seperti pembuatan aset karakter, lalu pembuatan aset background atau environment setting untuk sebuah film animasi, itu yang biasanya digunakan. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian menggunakan tools desain tools berbasis vektor. Di sini ilustrasi itu Illustrator itu merupakan sebuah software
untuk membuat gambar berbasis vektor, karena biasanya untuk aset digital sendiri kita memerlukan gambar yang bisa fleksibel kita atur ukurannya, sehingga lebih baik kalau kalian nantinya membuat digital aset itu menggunakan tools atau software yang berbasis vektor. Oke ya, kita mulai saja. Di sini Ibu akan coba share screen. Nah, di sini Ibu akan coba share screen. Apakah sudah terlihat layar Ibu? Pak Masfud, apakah sudah terlihat? Belum, Ibu, belum. Oh, belum. Ya, sudah ini sudah. Baik, di sini Ibu menggunakan Adobe Illustrator CC 2019. Sebenarnya tidak terlalu masalah kalau kalian menggunakan versi sebelumnya atau versi di atasnya ya. Jadi terkadang memang ada perubahan sedikit pada interface-nya. Nah, di sini Ibu sudah mempersiapkan beberapa aset untuk kita praktek hari ini. Mungkin bagi siswa yang mempunyai softwarenya boleh ikut mengikuti praktek pada hari ini, tetapi kalau tidak juga mungkin nanti akan di share rekaman videonya ya, sehingga nanti bisa kalian praktekkan ketika pembuatan video kalian nantinya. Nah, di sini tampilan awal dari sebuah interface Adobe Illustrator ini seperti ini, anak-anak. Kita bisa memulainya dengan dokumen baru. Kita bisa mengambil beberapa tipe artboard yang kalian inginkan. Nanti tampilannya mau bentuk tampilan ukuran mobile, ataupun dalam bentuk tampilan web, ataupun dalam bentuk tampilan print seperti ini. Biasanya bebas saja mau di sini kita bisa atur ukurannya kembali secara custom ya. Di sini ukurannya mau berapa, menggunakan satuan pixel biasanya. Lalu kita bisa mengatur mau menggunakan artboard berapa banyak. Lalu di sini kita bisa atur tata letak layout kanan kiri atas bawahnya. Setelah itu jika sudah, kita langsung saja klik OK. Seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di sini Ibu akan mulai dengan latihan awal untuk membuat sebuah aset digital atau digital aset. Jadi untuk membuat sebuah digital aset itu yang kita perlukan itu sebenarnya intinya adalah mengenal yang namanya teknik tracing, atau yang disebut dengan kalau di sini ada kalau di Illustrator atau ya di Illustrator sendiri ada yang namanya pen tool. Pen tool itu merupakan salah satu cara untuk kita membuat tracing gambar, membuat sebuah gambar digital menggunakan pen tool yang ada di sini, atau kita juga bisa menggunakan bentuk-bentuk dasar yang ada di Illustrator itu sendiri seperti rectangle, ellipse tool, ada polygon tool, ada start, dan line segment tool. Atau di sini juga kita bisa menggunakan yang namanya pen brush, atau bisa menggunakan yang namanya pencil tool. Ini keempat tool ini yang bisa membantu kita dalam membuat aset-aset digital secara custom sesuai dengan sketsa yang sudah kita
kerjakan. Nah, misalnya di sini Ibu coba contohkan seperti ini. Ya, kalau kalian mau menambahkan artboard, ini yang namanya artboard atau yang disebut dengan kanvas, kalian bisa menambahkannya di sini. Lalu kalian bisa mengatur ukurannya. Dan di sini coba kita menggambar dasar mulai dari rectangle tool, ya seperti ini. Lalu kita atau bisa kita klik langsung di sini, klik rectangle, bisa klik langsung menentukan ukurannya berapa, lalu oke, nanti akan tampil seperti ini. Tekan V untuk menggeser objeknya seperti ini. V itu selection tool, ya. Ini sangat penting sekali untuk kita menseleksi sebuah objek di Illustrator. Setelah itu kita juga ada ellipse tool seperti ini. Kita membuat sebuah lingkaran atau polygon tool. Jadi untuk membuat objek-objek tertentu kita bisa menggunakan bentuk-bentuk dasar yang ada di Illustrator seperti ini. Dan ini juga kita bisa atur menggunakan tombol atas bawah yang ada di keyboard untuk penambahan atau pengurangan sisinya seperti ini. Ya. Itu polygon tool, ada juga yang namanya star tool. Seperti ini anak-anak. Menggunakan tombol atas bawah yang ada di keyboard juga bisa untuk menambah atau mengurangkan sisi-sisi pada objeknya. Seperti ini. Lalu ada yang namanya line segment tool. Seperti ini kita membuat garis. Ini dalam menggunakan bentuk dasar yang ada di Illustrator. Cara menghapusnya gimana, Bu? Kalau cara menghapusnya sendiri, kalau hapus biasa seperti ini tidak bisa, anak-anak, karena kenapa? Karena ini berbasis vektor, berbeda dengan Photoshop. Cara hapusnya juga kita harus kembali ke direct selection tool dan kita seleksi dulu objeknya seperti ini dalam bentuk pad, ya, seperti ini dalam bentuk pad. Ini namanya yang disebut dengan pad, ya. Ini ada tulisan pad dan anchor point. Ini tandanya dia sudah pada bentuk pad. Dan untuk menghapusnya seperti ini. Hapusnya dalam bentuk pad, ya. Seperti ini, atau menggunakan gunting seperti ini. Misalnya mau menghapus bagian sini, kita klik di sini dan kita bisa hapusnya seperti ini. Itu cara menghapus objek yang ada objek berbasis vektor, ya. Lalu ada lagi, coba kita di sini kita hapus semuanya dulu. Hapus. Kalau kita menggunakan brush gimana, Bu? Kalau menggunakan brush seperti ini, kita klik 2 kali dan kita bisa mengatur paintbrush yang akan kita gunakan, ya. Ini ada semakin ke kanan dia semakin halus, semakin ke kiri dia semakin kasar gambarnya. Misalnya seperti ini, dia terlihat kasar, tetapi kalau kita menggunakan ini semakin halus, maka kita mau gambar yang tidak rapi pun dia akan halus secara otomatis. Itu kelebihan dari penggunaan vektor. Ya, kita bisa langsung menggambar secara rapih. Lalu misalnya menggunakan pensil, sama seperti tadi, seperti menggunakan brush seperti ini, dan kita juga bisa mengatur keakurasiannya itu dari sini. Kalau seperti ini dia terlihat kaku, apa ya sebutnya tadi, tidak rapi. Kalau kita atur dia semakin halus, dia akan semakin rapi. Ini biasanya digunakan kalau kalian sudah ada sketsa dari
karakter atau objek yang diperlukan untuk animasi kalian bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan paintbrush, bisa menggunakan bentuk-bentuk yang sudah ada di Illustrator, atau yang paling sering digunakan itu bisa menggunakan yang namanya pen tool. Seperti ini. Ini pen tool yang paling sering digunakan dalam pembuatan aset-aset digital. Di sini Ibu akan mengajarkan secara dasar ya, karena ini intinya sebenarnya mau gambar apapun alat yang diperlukan itu adalah ini gitu ya, pen tool, pensil, brush, dan bentuk-bentuk dasar yang ada di Illustrator. Mau kalian mau gambar apapun itu sebenarnya dasar utama untuk menggambar sebuah objek. Seperti ini. Sebentar. Oh, di sini. Coba kita bikin ulang ya. Kita ikuti garisnya. Di klik langsung tarik. Ya, klik langsung tarik biar control handle-nya itu terlihat. Ini yang disebut dengan control handle ya. Lalu kita klik di sini. Lalu kita klik untuk menyelesaikannya. Kalau sudah selesai masih terbuka seperti ini, kita tekan escape yang ada di keyboard. Nah, kita kenalan dulu di sini untuk menseleksi pad. Kalau ini untuk menseleksi objek, selection tool itu untuk menseleksi objek. Kalau untuk menseleksi pad itu kita gunakan yang namanya direct selection. Yang ada di sini. Direct selection ya. Di sini ini yang namanya pad, ini ada tulisan padnya. Kalau ini yang namanya yang disebut dengan control handle. Control handle itu ada dua dalam satu pad ya, 1 sama 2 ya, seperti ini. Nah, control handle ini kalau kita klik, yang di bawahnya juga akan ikut bergerak ya, seperti ini. Gimana caranya Bu agar tidak bergerak yang bawahnya? Kita tekan Alt pada keyboard, lalu kita geser. Nah, maka control handle-nya itu hanya yang kita pegang saja yang bergerak ya. Seperti ini. Itu intinya anak-anak. Coba kita lanjut lagi mengikuti garis pen guide-nya ini. Seperti ini. Kita ikuti. Seperti ini. Lalu kalau selesai tekan escape lagi. Dan kita bisa rapihkan. Tekan Alt, lalu kita rapihkan seperti ini. Lanjut lagi, kita bikin seperti ini. Kita klik, kita geser, lalu kita klik, kita geser. Seperti ini. Nah, tekan escape pada keyboard yang di sebelah kiri atas ya. Selesai. Ini untuk lembar pertama. Untuk lembar kedua, kita coba stretch pad-nya. Kita coba satu-satu. Oh, di sini juga sudah ada. Sebentar ya. Jangan lupa anak-anak biasakan menghafal terlebih dahulu shortcut-nya. Kalau P itu untuk pen tool-nya, kalau A itu untuk menggeser, kalau A itu untuk direct selection-nya, ini tekan A, ini direct selection-nya, ini. Lalu tekan Shift C itu
hampir sama seperti direct selection, tapi dia itu lebih pada anchor point tool, jadi mengatur si control handle yang sudah ada. Lalu ada spasi. Spasi itu untuk kita menggeser kanan kiri kanvasnya seperti ini, atau untuk memperbesar kecilkan kanvasnya atau objeknya, kita menggunakan kontrol plus minus yang ada di keyboard. Itu yang biasa, yang sering digunakan itu, coba dihafalkan. Terus dulu kita coba bikin lagi, tekan P. Escape. Di sini karena ini ada tanda 0, tanda lingkaran, itu tandanya kita mempersatukan antara satu pad menggabungkan satu pad ke pad yang lainnya, itu tandanya dia sudah tertutup seperti ini, membentuk sebuah objek. Nah, di sini objeknya sudah otomatis terisi warna, ya. Karena kenapa? Karena settingannya seperti ini, anak-anak. Ini fill-nya atau warna isian objeknya itu warna putih, dan stroke atau outline-nya itu berwarna hitam. Kalau kalian mau mengatur warnanya itu bisa di sini. Nah, dia akan berubah menjadi warna merah, atau si outline-nya kita menjadi warna biru. Nah, seperti ini, jadi warna biru. Untuk pewarnaan nanti akan kita bahas lagi. Kita coba memahami dulu untuk pembuatan pen tool ini, karena ini yang paling dasar sekali yang dibutuhkan dalam membuat sebuah objek. Ya, seperti ini. Lalu di sini ada breaking pad. Kita coba bikin. Di sini seperti ini. Kita coba bentuk struknya menjadi warna merah biar terlihat, ya. Di sini, dan fill-nya kita matikan jadi non, ya. Di sini juga boleh. Terus seperti ini. Kita atur bentuknya seperti ini. Di sini juga kita atur seperti ini. Tekan shift, ya. Kalau mau lurus si handle kontrolnya kita tekan shift. Lalu kita tutup. Nah, kalau mau belum ingin menutup dan ingin menyelesaikan yang gambar yang kurang rapi, tekan escape. Lalu kita coba rapihkan dulu ini menggunakan shift C atau A direct selection, atau shift C juga boleh. Kita atur control handle-nya sampai bentuknya sama dengan contohnya. Seperti ini. Seperti ini. Dan kalau ingin melanjutkan lagi di sini, karena belum tertutup, kita tekan P lagi, tekan P atau pen tool-nya. Lalu di sini kita ada tanda strip, itu tandanya kita ingin menggabungkan pad-nya, menempelkan kembali pad-nya, sehingga dia akan menyatu. Seperti ini. Dan tanda 0 itu untuk menggabungkannya. Seperti ini.
Kalau sudah, tinggal tekan Shift C. Kalau seperti ini, kita klik seperti ini, Ctrl Z ya. Dia akan kembali lagi. Dan kita atur lagi bentuk pad-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada satu contoh lagi. Biar selesai ya. Kalau tadi sudah, kita coba yang lebih kompleks lagi gambarnya. Kompleks shape. Ya, kita coba tadi tekan P pada keyboard, lalu kita di sini ada objeknya. Kita coba lagi di sini, kita coba yang ini aja ya, biar terlihat jelas. Shift biar rata control handle-nya. Tekan Shift, jangan lupa. Tekan Escape dulu kalau kalian ingin merapihkan control handle-nya. Ya, seperti ini dirapihkan dulu. Dirapihkan dulu. Ini juga sama, kita rapihkan dulu. Seperti ini. Tekan Alt, biar kenapa kalau kita tekan Alt terus kita geser, biasanya dia ikut bergeser semua atas bawah control handle-nya seperti ini. Sebentar loading. Nah, dia akan bergeser dua-duanya ya, seperti ini. Makanya diperlukan itu tekan Alt pada keyboard dan kita bisa menggerakkan satu saja. Lalu kita coba lanjutkan lagi ke sini, ke sini juga sama. Coba selesaikan. Biasanya kalau mau kita bikin dulu titik-titik pad-nya, lalu kita nanti akan perbaiki control handle-nya ya. Itu kalau mau ingin lebih cepat gitu. Kita bisa atur. Seperti ini. Kalau sudah, kita atur saja di sini. Tekan Shift C, kalau tidak mau keluar control handle-nya tekan Shift C. Seperti ini.
gunanya shift C itu untuk menampilkan control handle-nya yang anchor point tool ini. Kurang lebih seperti ini anak-anak. Tampilannya. Share. Seperti ini. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya. Kalau mau diperjelas lainnya mungkin warnanya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu setelah itu, jika sudah kita membuat garisnya ini, kalau mau mengeditnya, di sini kita ada warna. Mau tampilannya menjadi warna ini, atau struknya boleh kita matikan. Jadi terlihat tampilannya menjadi warna orange saja. Seperti ini kurang lebih dasar-dasar dari pembuatan digital asset. Nah, di sini juga ada contoh, satu contoh lagi ketika kalian mau mendesain untuk aset-aset digital kalian, biasanya dalam bentuk sketsa seperti ini. Misalnya untuk menggambar karakter ataupun menggambar objek ataupun background, kalian bisa men-scan-nya ya pakai scanner ataupun menggunakan kamera di handphone juga bisa. Kalian gambar nanti sketsa hasil kalian, lalu kalian foto, lalu masukkan ke dalam komputernya untuk bisa di tracing. Atau kalau kesulitan, kalau di foto masih kurang bagus, biasanya ada aplikasinya di handphone, itu namanya aplikasi scanner. Kalian bisa coba men-scan gambar kalian menggunakan aplikasi scanner yang ada di handphone. Bisa seperti itu ya. Jadi sekarang itu sudah canggih sekali. Kalau kalian keterbatasan untuk alat scannernya, atau bisa juga kita mengambil referensi yang ada di internet, kita ambil beberapa outline yang kita butuhkan, terus kita bikin gambar digitalnya, kita warnai, kita tracing, kita warnai. Tracing seperti tadi ya, kita bikin outline-nya atau line up-nya, kita warnai sesuai dengan konsep kita. Dan biasakan, kata Ibu kemarin, untuk konsepnya itu diatur dari warnanya. Kalau di sini sebelum memulai tracing itu dipersiapkan dulu warnanya apa saja untuk karakter atau objeknya. Biasanya ditentukan dulu. Untuk ini warna kulit, ini warna rambut, ini warna blush on-nya, ini warna shading-nya, ya, shading-nya. Di sini warna-warna skin tone yang ada di yang standarnya untuk warna kulit. Dan kalian juga bisa sebenarnya bisa
melihat referensi warna atau palet warna yang ada di Illustrator yang sudah disediakan. Kalian bisa klik di window, lalu ada yang namanya warna, color, seperti ini. Sebentar. Di window. Oh, ini ada yang namanya switch. Switch itu beberapa warna nanti ada di sini. Kalian klik yang ini, icon garis 3 ini. Lalu ada open switch library. Nah, di sini beberapa referensi palet warna yang biasa digunakan. Di sini ada misalnya tentang warna pantai, warna bunga, warna batu. Nah, di sini sudah banyak referensi palet warnanya. Ya, kalau di sini ada namanya skin tone, kita bisa pilih beberapa warna yang ada di sini. Warna kulitnya mau seperti apa, shadingnya mau seperti apa, rambutnya seperti apa, bisa kita atur. Ya, bisa kita cari. Atau kemarin Ibu kasih referensi untuk aplikasi berbasis website yang membantu kita untuk memilih warna yang seimbang, ya, warna yang harmonis sesuai dengan skema-skema warnanya. Di sini ada sketsa yang sudah ada dan kita boleh coba latihan untuk men-tracing sketsanya. Seperti ini. Ya, mulai dari rambutnya. Kita atur dulu warnanya. Tekan I ya untuk menseleksi warnanya. Lalu tekan P lagi. Kita coba men-tracing dari sketsa yang sudah kita gambar. Seperti ini. Klik langsung geser biar mempermudah. Untuk mempermudah tracingnya, biasanya file-nya itu boleh kita matikan, boleh kita struknya aja saja yang kita hidupkan. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita bikin dulu titik-titik pad-nya, lalu nanti kita atur control handle-nya sesuai dengan gambar sketsanya. Bisa seperti itu untuk mempercepat proses tracing. Nah, di sini ada icon lingkaran, itu tandanya untuk menyatukan pad-nya. Lalu di sini kita atur lagi menggunakan anchor point tool atau shift C. Kita atur lagi biar gambarnya itu rapi sesuai dengan sketsanya. Seperti ini.
tekan A kalau kalian ingin memindahkan si padnya. Kalau misalnya kurang rapi, bisa dipindahkan seperti ini. Seperti ini. Sini. Tidak sama persis sesuai sketsanya juga tidak apa-apa, disesuaikan saja biar gambarnya terlihat jelas. Seperti ini. Jika sudah semuanya, lalu kita atur lagi untuk struknya, kita matikan, lalu fill-nya kita nyalakan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di sini kalau merasa ada yang kurang rapi, bisa lagi kalian perbaiki. Nah, seperti ini. Sudah. Yang kedua, kita akan mewarnai mukanya ya. Sebelumnya kita bikin dulu garis ekspresinya ya. Di sini pakai P, kita bikin garisnya. Bikin garis-garisnya seperti ini. Garis matanya seperti ini. Seperti ini. Dan di sini ada sedikit shadow atau rona muka ya. Ini bisa kita menggunakan elips saja seperti ini, boleh. Oh ya, untuk background-nya ini ya biasakan untuk mengunci terlebih dahulu background-nya. Background ini ada di sini ya. Kalau kita seleksi nanti dia terlihat layarnya yang ini. Berarti kita kunci dulu yang ini. Jadi dia tidak akan bergerak-gerak background-nya. Ini layar ya, ini layer namanya. Jadi setiap gambar atau objek yang sudah kita kerjakan akan tampil di sini. Ya, kita atur posisinya, mau di atas, mau di bawah, bisa kita atur di sini. Lalu di sini kita tekan Alt untuk menduplikatnya. Tekan Alt, lalu geser. Alt pada keyboard, lalu geser untuk menduplikatnya. Lalu di sini kita bikin lagi. Seperti ini. Skip. Jika sudah ekspresinya, baru kita atur di sini juga. Bisa kita atur warna dari
pipinya, tekan I pada keyboard, kita seleksi warna pipinya itu ini, seleksi warna pipinya ini, struknya dimatikan. Ini. Jika sudah, kita coba tracing bagian mukanya, permukaan mukanya. Kita tracing mengikuti kalau seperti ini ya. Matikan dulu filenya, kita matikan, struknya baru kita nyalakan. Biar mempermudah kita dalam proses tracing. Karena ini ada di belakang rambutnya, jadi tidak terlalu rapi juga tidak masalah, ya. Karena dia ada di belakang rambutnya. Lalu kita coba rapikan bagian pipi dan dagunya ini, seperti ini kurang lebih. Sudah cukup rapi, baru kita atur warna dari mukanya, ya. Kalau mukanya itu warnanya yang kan I, warnanya ini. Lalu di sini kita seleksi ya objek mukanya ini, karena harusnya dia ada di bagian belakang rambutnya, ya. Ini kita bisa atur. Di sini kita diklik kanan, lalu kita range di sini, lalu kita taruh di belakang. Lagi klik kanan, atur ada di belakang. Atau kalau mau mempercepatnya, kita bisa lihat tampilan layarnya. Nah, kita pindahkan si yang muka ini yang sudah terseleksi, biasanya warnanya warna biru, kita taruh dia di bagian bawah sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Satu lagi, nanggung ini bagian telinganya. Ya. Satu. Kita matikan dulu. Jadi seperti ini. Filenya kita isi, struknya kita matikan, letakkan dia di posisinya ada di sini, dia taruh di belakang seperti ini. Lalu kita edit lagi, kita bisa klik Shift D, lalu kita bisa kontrol Ctrl T, kita perkecil untuk kita jadikan shadow-nya seperti ini. Kita hapus. Ini kita bisa atur warnanya menjadi warna yang lebih gelap. Tekan I pada keyboard, kita seleksi. I itu ini ya, eye drop, fungsinya untuk memilih warna
Hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau mau mempermudah kita, misalnya telinganya tidak terlalu jauh berbeda, kita tinggal seleksi saja, terus tekan Alt pada keyboard, nanti dia sudah terduplikat dan kita atur klik kanan, kita transform dan reflect untuk merubahnya menjadi vertikal ya, mirror seperti ini 90 derajat. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita letakkan saja di sini atau kita bisa atur posisinya lebih sedikit seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, Bu, masih terlihat kaku. Nah, kalau masih merasa kurang menarik, di sini ada yang namanya properti. Nah, properti ini ya, kita bisa mengatur objek yang sudah kita seleksi seperti ini. Kita seleksi rambut dan kita bisa mengatur warna dari rambut, bentuknya, line artnya atau outline-nya bisa kita atur di sini. Opacity-nya juga kita bisa mainkan di sini ya, mau berapa persen. Nah, seperti ini atau 100%. Misalnya yang masih kurang jelas itu bagian alisnya. Bagian alisnya seperti ini, kita bisa atur. Kita seleksi, terus kita atur, mungkin alisnya dulu ya, seperti ini. Seperti ini kita atur ketebalannya, mau berapa, misalnya 3 cukup, tapi masih terlihat persegi ya alisnya. Kita bisa atur juga di sini. Di stroke ini ada pengaturan lagi. Lalu di sini kita bisa atur garisnya. Di sini ada profil. Nah, di sini kita bisa mengatur bentuk dari garisnya. Garis itu bisa kita atur bentuknya seperti apa. Ya. Ini seperti ini atau seperti ini gitu. Biar terlihat tidak terlalu kaku ya. Ini bagian matanya juga kita coba atur. Aturnya di sini di properti. Kalian pilih window, ada properti, terus klik stroke-nya. Nah, di sini ada pengaturan, ada profil. Kita pilih yang ininya, kita pilih 3. Nah, kita pilih yang ini. Hasilnya akan seperti ini. Terlihat lebih menarik ya dibandingkan yang pertama tadi. Kita seleksi juga ini. Garisnya yang ini sama yang ini. Kita stroke, kita atur menjadi 3. Kita atur profilnya menjadi seperti itu. Sehingga bentuknya lebih menarik. Kalau kita tutup ini backgroundnya, kita coba matikan ya, atau kita hidden dulu, bentuknya akan seperti ini. Ya, ini kurang lebih. Kalau mau ingin rapi lagi memang membutuhkan waktu yang cukup untuk membuatnya bisa lebih rapi lagi. Ya, misalnya ini sudah selesai, kita boleh ekspor filenya atau langsung dalam bentuk format Illustrator atau AI pun juga sudah bisa kita gerakannya ya. Kita bisa gerakan atau bisa kita ekspor, bisa menggunakan ekspor save for web ataupun menggunakan ekspor as ya, seperti itu. Jika sudah, di sini kurang lebih cara pembuatan digital asset yang ada di Illustrator, standarnya seperti ini. Lalu kalau dalam pembuatan karakter rotation sheet sendiri,
Ibu ingin menampilkan sedikit ya untuk referensi. Oh ya, selain menggunakan Illustrator sendiri, kita juga bisa menggunakan aplikasi berbasis website juga. Ibu ingin mendemokan sedikit aplikasi berbasis website sebentar. Seperti ini. Ini namanya figma.com. Kalian bisa cari di browsernya figma.com. Tinggal kalian login menggunakan akun Google kalian. Nah, di sini kalian bisa membuat ilustrasi dari sketsa yang sudah kalian kerjakan. Coba Ibu demokan sebentar. Dan di Figma ini kelebihannya, kalian bisa mengerjakannya secara bersama-sama. Misalnya, kalau kalian mengerjakan proyeknya itu secara berkelompok, kalian bisa bersama-sama mengerjakannya dalam satu proyek. Ya, di sini ada yang namanya create new team. Nah, kalian bisa menambahkan siapa saja timnya, namanya siapa, bisa kalian masukkan ke situ. Lalu di sini kalian bisa login menggunakan Google, kalian bisa menggunakan Google, terus di sini ada yang namanya tim project ya, untuk menambahkan dokumen baru, project baru, atau di sini juga ada design file. Kita coba saja klik di sini. Dan ini sama persis pembuatannya hampir sama dengan kalian mengerjakan di Illustrator. Karena kenapa? Karena Figma ini desain tool berbasis vektor juga. Ya, jadi kalian bisa gunakan asetnya nanti untuk pembuatan video animasi nanti yang akan kalian kerjakan. Misalnya di sini sudah tampil ya kanvasnya seperti ini. Di sini juga kita bisa memilih. Di sini kalau di Illustrator namanya artboard-nya. Kalau kalian bisa memilih kalian mau bentuknya 4 atau mau bentuknya dalam bentuk handphone atau dalam bentuk desktop atau dalam bentuk presentasi. Di sini ada pilihannya. Kita coba saja menggunakan paper. Nah, hasilnya akan tampil artboard-nya seperti ini, sama seperti yang ada di Illustrator. Sebenarnya software ini baru Ibu kenal juga kemarin, karena Ibu pikir gimana nih caranya kalau kalian kesulitan nanti pada saat pembuatan digital aset gitu. Nah, di sini Ibu coba cari, ternyata ada yang namanya software aplikasi berbasis website figma.com. Ini bagus sekali. Dan misalnya kita mau men-tracing sketsa yang sudah kita kerjakan, di sini Ibu ambil aja satu ya. Seperti ini. Nah, ini Ibu ambil dari internet dan kita coba ambil objek-objek. Biasanya untuk membuat video animasi kan kita membutuhkan beberapa objek ya. Di sini kita coba saja, coba yang ini. Kita bikin objeknya menggunakan pen tool. Di sini juga ada shape tool ya, warna bentuk-bentuk dasar seperti yang ada di Illustrator. Kalian bisa coba nanti. Tapi kita untuk gambar customnya secara detail, kalian bisa menggunakan pen tool untuk mendesain ilustrasi kalian. Seperti ini, misalnya kita mulai. Sama persis seperti tadi anak-anak, tapi lebih sederhana dan cukup enak menggunakannya. Kalau sudah, klik done. Nah, nanti dia akan menjadi satu seperti ini. Kalau mau dibedakan warnanya, dijadikan beda layer ya. Kalau warnanya sama, dijadikan satu layer aja. Tapi ini pengen warnanya di sini beda, kita bikin lagi. Kita coba.
ini. Nanti kita coba rapikan lagi. Seperti ini, yang kurang rapi kita rapihkan menggunakan ini, tekan Alt ya, biar kontrol handle-nya tidak bergerak semua. Sudah rapi, kita tambahkan lagi klik down, lalu kita coba tambahkan lagi untuk bagian ininya, kita pengen warnanya berbeda. Klik down, lalu ada lagi bentuk lingkaran, kita bisa menggunakan bentuk dasar yang ada di Figma ini. Seperti ini. Nah, jika sudah selesai proses tracing-nya, kita coba hidden, warnai ya, misalnya ini menjadi warna merah. Di sini ada bagian propertinya, kalian bisa atur dari posisinya, dari transformnya, lalu di sini ada pewarnaan fill, warna dalamnya dan warna lainnya atau stroke-nya. Di sini juga kita bisa menambahkan efek dari gambar tersebut, mau tambah drop shadow ataupun blur bisa kita tambahkan di sini. Coba kita warnain ininya menjadi warna merah, fill-nya. Fill-nya menjadi warna merah seperti ini. Tutup botolnya juga sama, kita fill-nya jadi warna merah juga seperti ini. Lalu ininya kita coba ganti menjadi warna seperti ini. Biasanya harusnya berubah ya warnanya. Coba yang ini kita ganti warnanya, kita tambahkan stroke juga. Nah, kurang lebih objeknya menjadi seperti ini, anak-anak. Nah, di sini bisa langsung kalian simpan. Di sini ada bentuk ekspornya. Kalian bisa simpan dalam bentuk PNG ataupun SVG. Kalau memang objeknya ini mau kalian edit lagi nantinya, dalam bentuk vektor kalian ganti lagi warna-warnanya, kalian bisa simpan dalam bentuk SVG. Nanti hasilnya akan seperti ini. Atau mau dalam bentuk, biasanya untuk digital asset untuk video animasi itu objek-objeknya itu sebaiknya dalam bentuk transparansi sehingga nantinya dia tidak ada background-nya ya, makanya digunakan yang namanya PNG. Itu akan hasilnya seperti ini. Kita bisa simpan dan ekspor saja, bisa di sini juga ukurannya bisa kalian perbesar. Ini ada yang paling besarnya ini 4 kali lipat dari ukuran standarnya, nanti ukurannya akan menjadi besar.
seperti ini, kita ekspor. Ekspor saja. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini terlihat belum transparan anak-anak. Gimana Bu caranya kok PNG tapi belum transparan? Di sini kita bisa menseleksi objeknya dulu, lalu kita klik kanan pada mouse-nya, lalu ada group selection. Nah, setelah di group selection ini, nanti terlihat di sini. Kita mengekspornya itu tampilannya akan berbentuk transparansi seperti ini. Kalau kita simpan dalam bentuk PNG, hasilnya akan coba kita lihat di download file. Nah, ini hasilnya sudah menjadi transparan, anak-anak. Kalau kita lihat di ilustratornya, nah dia sudah dalam bentuk transparan, ya seperti ini dalam bentuk transparan. Coba kita tambahkan di sini, misalnya warna merah. Nah, dia sudah bentuk transparan seperti ini. Lihat di sini ada background-nya. Karena ini tadi ukurannya 1 kali ya, karena kecil, jadi dia terlihat tidak agak sedikit pecah-pecah. Coba mungkin kalian menggunakan ukuran yang besarnya, gitu ya. Misalnya kita rubah warnanya, warna background dari videonya misalnya. Rubah. Nah, ini membuktikan bahwa si objeknya ini terlihat transparan. Ya. Seperti itu, coba kita nyalakan lagi. Di sini juga ada beberapa objek lainnya yang nanti bisa kalian coba saja. Terus di sini beberapa contoh ya dari yang proyek yang sudah Ibu kerjakan seperti ini. Mungkin untuk pembuatan video animasi untuk promosi sendiri, untuk pembuatan background-nya tidak akan sedetail seperti pembuatan background setting untuk sebuah film, Ibu rasa. Bahkan untuk karakter pun nanti akan opsional, apakah nanti kalian menggunakan sebuah karakter ataupun hanya menggunakan objek-objek saja, objek-objek sederhana saja untuk pendukung atau elemen-elemen sederhana untuk mendukung dalam video promosi animasi kalian. Ibu kira seperti itu ya, jadi tidak terlalu membutuhkan digital asset yang kompleks, tetapi setidaknya kalian mengerti dalam pembuatan video animasi itu aset-aset yang diperlukan itu biasanya objek atau properti berupa elemen ataupun objek-objek pendukung ataupun karakter ataupun sebuah background setting untuk penunjang dalam sebuah film animasi atau video animasi itu sendiri ya. Terus apalagi yang Ibu mau sampaikan ya? Oh iya, untuk satu lagi biasanya dalam pembuatan pergerakan animasi sendiri itu ada beberapa teknik yang perlu kalian ketahui. Biasanya teknik yang paling kompleks itu kita menggunakan teknik yang namanya
rigging atau penulangan itu yang harus kalian ketahui bahwa untuk biasanya kalau untuk animasi sendiri kita bisa menggunakan set twin atau motion twin dan banyak cara yang lainnya, tetapi untuk cara penulangan sendiri, penggerakan menggunakan tulang, kita membutuhkan digital asset yang cukup yang harus dipersiapkan ya, cukup kompleks seperti ini. Ketika kalian membutuhkan sebuah aset karakter. Aset karakter ini cukup kompleks juga ya kalau kalian nanti menggunakan aset karakter seperti ini. Kalau misal biasanya standarnya yang kita butuhkan itu karakter itu dari tampak depannya, tampak 3/4, tampak belakang, tampak 3/4 belakang, dan tampak sampingnya. Nah, dan semua ini harus kita siapkan agar bisa diberikan tulang pada software animasinya. Apa yang harus dipersiapkan, Bu? Di sini ada satu contoh ya, untuk nantinya bisa dikasih tulang. Ini yang disebut dengan karakter rotation sheet ya. Ini karakter rotation sheet yang biasanya dibutuhkan untuk pergerakan karakter animasi dalam sebuah video animasi. Jadi di sini yang harus kalian ketahui dalam pembuatan digital asset sebuah karakter itu, kita harus memisah-misah, memotong-motong kembali bagian-bagian tertentu seperti tangan, tangan atas, tangan bawah, kaki atas, kaki bawah, itu harus dipisah-pisah seperti ini. Ya, semuanya itu harus dipisah-pisah seperti ini. Lehernya juga dipisah, bagian pinggangnya juga dipisah, leher, atas, kepala. Nah, ini semuanya harus dipisah-pisah. Standarnya yang harus dipisah itu seperti ini ya. Di sini ada satu contoh. Bagian kepala, bagian leher, badan atas, badan bawah, bagian pinggul, kaki atas, kaki bawah, telapak kaki, tangan atas, tangan bawah. Standarnya seperti ini yang harus dipisah-pisah sehingga nantinya akan kita atur bentuk bone-nya atau rigging-nya. Nanti seperti ini akan dihubungkan satu sama lain sehingga nanti akan bergerak. Kita akan bisa menggerakkannya ya, secara gampang, tetapi asalkan kerangka awalnya itu harus sesuai ya, harus. Kalau tidak sesuai, proses rigging atau proses animasinya nanti tidak akan berjalan dengan baik hasilnya. Itu ya anak-anak ya, tips dari Ibu ketika kalian nanti kalau ingin menambahkan karakter untuk di rigging. Sebenarnya ada cara lain untuk menggerakkan karakter tanpa harus di rigging. Itu kita bisa menggunakan yang namanya puppet. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Terus apalagi ya mau Ibu sampaikan? Jadi untuk membuat digital asset itu kita bisa menggunakan software Photoshop juga bisa, Illustrator juga bisa, atau mungkin kalian bisa terbiasa dengan Corel Draw, itu juga bisa, sama-sama berbasis vektor. Kalau Photoshop itu berbasis raster atau bitmap ya. Kalau Illustrator atau Corel itu desain tool berbasis vektor, sama Figma ini juga desain tool berbasis vektor yang bisa kita akses dan kita kerjakan secara online. Itu kelebihan dari Figma sendiri. Tapi ada kekurangannya juga, nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Pak Masfud bisa bantu Bapak Masfud.
Oke. Jadi sebaiknya kalau saran Ibu ketika kalian membuat digital asset itu sebaiknya menggunakan Illustrator ya. Kelebihan Illustrator sendiri ketika kalian ingin menggerakkan animasi di software Animate ataupun After Effects itu kita bisa langsung men-convertnya tanpa harus dipindahkan, di-convert menggunakan format lain, langsung kita convert, kita langsung masukkan, kita import dalam bentuk file AI-nya, sehingga kelebihannya nanti kalian bisa menggerakkan animasinya itu berdasarkan layer-layer yang sudah kita buat di Adobe Illustrator ataupun Adobe Photoshop. Itu kelebihan ketika kita menggunakan sama-sama Adobe ya, Adobe Illustrator dan Adobe Animate ataupun Adobe Photoshop karena mereka sama-sama saudara. Jadi kelebihannya itu di sana sih kalau pengalaman Ibu ya. Kalau menggunakan Figma paling bisa dalam bentuk PNG transparan dan kita tidak bisa menggerakkan secara fleksibel misalnya tangannya, kakinya itu akan terpisah ya, terpisah satu-satu, harus dipisahkan dulu satu-satu dalam bentuk PNG, baru kita bisa menggerakkan. Tetapi kalau dalam bentuk Illustrator ataupun Photoshop, kita langsung memasukkannya dalam format mentahan AI atau PSD, sehingga nanti kita bisa langsung mengedit gerakannya per layernya gitu. Itu kelebihannya sih, pengalaman Ibu seperti itu biasanya. Ini kita menunggu hostnya dulu ya anak-anak. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Tadi ada yang dari Palembang katanya, ada yang dari Palembang. Kebetulan Ibu juga sebenarnya orang Palembang ya. Kalau ada SMK apa yang ada di Palembang boleh di chat nggak? SMK apa yang ada di Palembang? Oke, Ibu, sudah Ibu. Maaf tadi ada admin sedang keluar sebentar. Sudah ya, Bu ya? Ya, sudah, Pak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Intan yang sudah menyampaikan materi untuk hari ini. Menarik sekali materinya. Walaupun saya bukan orang IT, tapi saya melihat tadi digital asset itu sama saja dengan bahan-bahan gitu Bu ya, bahan-bahan yang akan dipakai di dalam pengeditan mungkin gitu Bu ya. Iya betul Pak. Ya. Oke, karena saya lihat juga tadi antusias peserta, terutama saya lihat ekspresi dari Landung SMK NHBS ini sepertinya antusiasnya luar biasa, walaupun juga yang lain semangat juga. Terima kasih Bu Intan sudah menyampaikan materi. Kemudian sama-sama. Untuk sesi yang berikutnya mungkin kami buka pertanyaan Bu ya. Untuk sesi pertanyaan. Ya Pak, siap. Sesi pertanyaan saya buka untuk termin pertama untuk 3 orang penanya, disilahkan, nanti saya yang pilih dari pihak admin kami.
Silakan kalau memang mau ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan di kolom chat. Saya pilih dulu. Ini dari Armani Rizpula Saputra, SMK Taruna Terpadu 1. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara menggabungkan warna dari dua layer objek yang berada dalam Adobe Illustration? Maksud menggabungkan warnanya itu konsepnya seperti gradient. Seperti kalau di Corel Draw itu namanya transparansi tool. Terima kasih dan kalau sempat mohon tolong didemonstrasikan Ibu. Terima kasih. Itu Bu, pertanyaan yang pertama dari Armani Rizpula Saputra SMK Taruna Terpadu. Mau langsung dijawab atau kita koleksi dulu, Bu? Kalau langsung dijawab itu menggabungkan. Suaranya kurang jelas, Ibu, maaf. Ya, Pak, jelas, Pak? Kurang, Bu, sedikit lagi, Bu. Tes. Iya, Bu. Hilang, Bu, suaranya. Halo? Ya, sudah. Jadi katanya menggabungkan dua layar objek yang berbeda dalam Adobe Illustrator, menggabungkan warnanya itu konsepnya seperti gradient. Ya. Lalu seperti kalau di Corel itu namanya transparansi tool. Terima kasih. Oke, coba ya. Ibu akan share screen mungkin ya Pak ya? Iya, silakan Bu. Sebentar. Ibu siapkan dulu. Di sini. Untuk menggabungkan warna nih, misalnya kita menggunakan gambar basic saja. Seperti ini, warnanya mungkin warnanya coklat. Lalu kita gabungkan lagi ke objek ini ya. Di sini kita bisa menggunakan gradient ini. Lalu di sini juga kita ada pengaturan gradient itu sendiri. Kita bisa atur warnanya. Misalnya warnanya ini mau warna seperti ini. Kita bisa atur. Di sini juga kita bisa mengatur opacity warna tersebut. Seperti ini, jadi dia transparansi. Jadi, seperti itu, Pak. Lalu untuk menggabungkan warnanya itu sebentar, Ibu sedikit lupa. Tiga penanya di situ. Tiga penanya. Ada masking. Tiga penanya di sini. Untuk menggabungkan warna itu ada yang namanya masking, tetapi Ibu ingat-ingat dulu ya, karena Ibu lupa sekali karena Ibu jarang praktek penggabungan warna sendiri, Pak. Apa ya? Biasanya Ibu suka penggabungan warna. Sepertinya harus dikulik-kulik lagi, Pak. Oh iya. Untuk penggabungan warna sendiri, saya sering mengajarkan itu, tetapi lupa itu namanya masking. Kita menggunakan teknik masking dan menggunakan gradient juga. Gitu ya, Pak. Ya, mungkin nanti yang bertanya bisa mengeksplor sendiri Ibu ya di komputernya, karena menu-menunya pasti yang ada di situ saja. Terima kasih Ibu Intan sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua Bu, ini dari Dera Maulana Rahmat
_SMK Nurul Islam Cianjur, Bu. Pertanyaannya, jika membuat animasi dan mengambil referensi dari Google, apakah tidak apa-apa atau memang harus real imajinasi sendiri? Terima kasih. Silakan, Bu. Kalau menggunakan aset-aset yang ada dari luar itu sebenarnya tidak apa-apa selagi asetnya itu free. Selagi asetnya itu free. Misalnya ada beberapa aset ya yang bisa kita ambil seperti di website Prepic, itu bisa kita ambil dari sana, kita download, dan biasanya juga formatnya itu sama Pak, dalam bentuk Illustrator. Di situ juga kita, nah ini tipsnya itu biar tidak terlalu menjeplak, ambil gambar dari stok atau dari repositori online. Caranya kita harus meredesain lagi objek tersebut yang sudah kita download, itu kita redesain lagi, kita atur warnanya, kita edit lagi bentuknya sehingga dia sudah berubah, maksudnya sudah hasil dari karya kita itu. Dan ada juga untuk apa namanya, ada juga aturan dari lisensi itu biasanya ada berbentuk free, ada yang komersial, dan ada juga yang boleh dipakai secara pribadi, tidak boleh dipakai secara komersial seperti itu, Pak. Jadi free-nya itu terbatas. Gitu. Itu sih, Pak, untuk pengambilan gambar dari stok atau repositori online sepertinya tidak terlalu masalah seperti itu. Ya, mungkin karena ada hak cipta mungkin, Bu, jadi itu dipertanyakan, tapi alhamdulillah sudah diberikan jawaban oleh Bu Intan, artinya tidak apa-apalah gitu ya. Kemudian kita, Bu, meningkat ke pertanyaan yang ketiga, ini dari Ferdirianto, SMK Negeri 1 Purbolinggo, Lampung. Kemudian ini pertanyaannya satu, tapi saya ringkas jadi dua. Yang bertanya dua, Bu. Yang pertama Ferdirianto dari SMK Purbolinggo. Kemudian yang kedua Nilam Sari dari SMK Nurul Huda Pringsewu. Pertanyaannya itu bikin asetnya boleh di Corel Draw atau Medibank. Saya ulangi, Bu, pertanyaannya, apakah asetnya boleh di Corel, pembuatannya boleh di Corel Draw atau di Medibank? Terima kasih. Silahkan, Ibu. Corel Draw ibu tahu, Medibank ibu nggak tahu tuh aplikasinya seperti apa. Tetapi untuk membuat digital asset sendiri itu dibebaskan sekali. Nah, Corel Draw itu sama, setara dengan Illustrator. Dia sama-sama untuk membuat aset digital berbasis vektor. Sama-sama Figma juga sama berbasis vektor ya. Jadi bebas saja asalkan nanti kalian sketsa dulu, lalu kalian scan atau kalian foto untuk bisa diedit di Corel Draw-nya, itu bebas-bebas saja. Lebih bagus malahan ketimbang kalian mengambil aset-aset itu langsung dari internet. Karena itu bukan karya kalian. Kalau kalian bikinnya langsung sendiri, membuat sketsa secara langsung, lalu men-tracingnya, menggambarnya, itu sebuah karya kalian sendiri kan. Tetapi beda kalau misalnya kalian ngambil di internet, langsung plak-plak itu saja. Ibu kira ibu lebih menghargai kalian yang mengerjakannya sendiri gitu. Itu, Pak. Ya, terima kasih, Bu Intan. Tadi ada juga yang bertanya, katanya, Bu, apakah boleh menggunakan stop motion? Oh ya, silahkan, Bu. Di kolom chat Ibu ada juga, silahkan. Jadi kalau untuk stop motion itu sendiri, dia pastinya tidak akan mengikuti apa ya, dalam pembuatan digital aset dia tidak menggunakan, dia juga untuk menggerakkan animasinya juga secara manual. Jadi stop motion itu kan pengerjaannya menggunakan kamera, menggerakkan objek atau benda apapun itu yang ada di sekitar kita, terus kita gerakkan menjadi sebuah gerakan animasi.
Nah, itu sebenarnya aturan untuk menggunakan stop motion atau enggak itu sepertinya ada di panitia, gitu ya Pak ya. Nanti apakah Ya, boleh ya. menggunakan stop motion atau menggunakan pembuatan menggunakan motion graphic ataupun menggunakan animasi 2 dimensi yang standar. Sudah Ibu? Iya. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, ini saya izin menambahkan menjawab juga. Yang jelas untuk peserta itu nanti proyeknya dibebaskan, Bu. Dibebaskan untuk mengeksplorasi, mau pakai apapun, mau pakai yang Ibu jelaskan tadi juga silahkan, ataupun yang lain yang memang punya referensi tersendiri untuk membuat animasi itu silahkan. Intinya dari panitia membebaskan untuk bereksplor membuat animasi tentang produk kreatif dan UMKM. Begitu. Tadi juga ada yang bertanya, Pak, itu tema dari proyek KKSI-nya itu apa? Itu ada yang bertanya. Terus tadi ada juga nih yang bertanya, Ibu menggunakan template tadi yang Ibu pakai itu apa? Yang barang-barang tadi ya? Itu template-nya itu kalau kalian mau mencari outline untuk aset-aset kalian bisa cari keyword-nya itu outline atau line art bla bla bla, misal itu namanya outline ya, atau line art. Jadi kalian bisa searching aja di Google outline packaging asset misalnya, seperti tadi kan itu salah satu dari packaging aset-aset packaging. Jadi searching aja kalimat depannya itu outline ataupun line art gitu. Itu biar misalnya kalian tidak usah mengsketsa menggunakan tangan kalian secara manual, bisa kalian ambil outline-nya di internet dan kalian bisa men-tracing-nya ulang gitu. Gitu, Pak. Oh ya, mungkin itu alamat linknya ya Bu ya? Itu keyword-nya Pak, yang bisa kita ketikkan di Google ya. untuk bisa mencari maksud outline. Maksud kami nanti itu bisa disantumkan di materi di Google Drive supaya nanti peserta juga bisa mengeksplor ke situ gitu. Oh iya, iya Pak. Ya. Supaya peserta juga kadang-kadang kan kalau kita hanya di sini ya setelah ini biasanya lupa itu. Oh iya. Nanti juga ada beberapa sampel template yang bisa dicoba nanti Pak. Seperti tadi ada pen tool guidelines yang saya ajarkan, bisa nanti siswa-siswi di sini juga bisa mempraktekannya kembali. Iya ya. Itu masuk ke nanti di itu ya Bu ya, di materi yang nanti akan Ibu kirimkan gitu ya, di absensi gitu ya. Iya betul Pak. Ya, terima kasih Bu Intan. Waktunya masih ada 10 menit lagi Bu. Apa mau nambah pertanyaan atau gimana Ibu, silakan. Kalau dari saya di sini pada nanyain tentang proyek videonya Pak. Oh iya. Baik. Terima kasih. Baik teman-teman peserta semuanya, untuk siswa-siswi peserta SMK seluruh Indonesia, kegiatan KKSI kita untuk pertemuan 4 ini alhamdulillah lancar dan sudah pada pengunjung acara ini, pengunjung pertemuan ini. Tetapi ada beberapa yang perlu kami ketengahkan, bahwasanya setelah pertemuan 4 ini peserta diizinkan dan diperbolehkan silahkan untuk mencicil lah, bahasanya seperti itu. Ataupun kalau memang dari sekarang sudah mau dan ingin membuat proyeknya, diperbolehkan. Untuk kisi-kisi proyeknya itu yang pertama, karena tema kita itu tentang produk kreatif dan UMKM, maka dibebaskan juga, bukan hanya produk buatan sendiri, tapi kalau produk buatan orang lain ataupun dari CV yang lain ya tidak apa-apa. Jadi bebas. Bukan kalau di sekolah SMK itu kan biasanya punya proyek ataupun punya produk ya, punya produk sendiri, tetapi kita tidak mematok seperti itu.
kalau memang mau membuat animasi untuk promosi produk SMK-nya sendiri boleh, ataupun di luar SMK boleh, ataupun yang diciptakan oleh orang lain juga boleh. Begitu. Kemudian nanti videonya itu bentuknya sudah jadi. Kalau videonya yang dikumpul untuk YouTube-nya itu sudah jadi, video yang sudah jadi. Kemudian nanti yang dikumpul juga ada bentuk Word. Word-nya itu bentuknya di dalamnya tentang apa ya? Storyboard mungkin Bu Intan ya. Storyboard-nya itu bisa dimasukkan ke Word enggak Bu ya? Jangan awal ya Pak ya, kalau untuk biasanya laporan PDF untuk laporan video itu mulai dari praproduksinya, dari skenario-nya itu seperti apa, skripnya apa, storyboard, sama konsep artnya atau desain konsepnya itu seperti apa. Mungkin itu ya Pak ya, untuk PDF-nya biasanya ya, yang dikumpulkan. Ya. Nah itu untuk bentuk PDF-nya benar. Jadi yang pertama itu YouTube, yang bentuknya video, tapi video yang sudah jadi, sudah iklan gitu Bu ya. Sudah iklan, kemudian itu yang tadi Ibu jelaskan, yang berkaitan dengan langkah-langkah pembuatannya atau storyboardnya mungkin Bu ya. Itu di Word ataupun di PDF, nanti ngumpulnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu durasi dari video. Durasi dari video itu maksimal 10 detik Bu. Maksimal 10 detik. Itu. Kalau durasi animasinya. Mau menambahkan Pak, tadi ada Silahkan. Bertanya, mau share screen dulu, boleh? Mau share screen, boleh Pak? Boleh, silahkan. Di sini. Ya, sudah. Nah, tadi ada yang nanya, Bu, gimana caranya menggabungkan dua objek ya biar transparansi? Nah, Ibu tadi ngulik-ngulik, oh iya. Suka lupa anak-anak, maaf, Ibu di sini bukan praktisi tetapi juga ngajar, peneliti dan akademisi, jadi banyak sekali, jadi suka lupa, tapi Ibu suka ngulik-ngulik memang. Jadi seperti ini cara menggabungkannya. Kalian di sini atur transparansinya ya seperti ini. Seperti ini udah bentuk transparansi. Di sini juga kita atur juga objek keduanya menjadi transparansi. Coba kita atur. Nah, menjadi transparansi seperti ini. Dan biasanya untuk menggabungkannya kita, tadi katanya, Bu, gimana caranya fill-nya biar jadi blur? Kita bisa, di sini ada efek, ada blur, ada Gaussian blur. Kita klik di sini menjadi blur. Objeknya yang satunya juga. Kita atur, fill, efek, blur. Dan, sebentar. Di sini efek, blur. Menjadi blur. Nah, dia jadinya menyatu objek yang satu dengan yang lainnya seperti kita mengerjakan di Photoshop. Jadi kekurangannya di Illustrator, kita bisa tidak langsung menambahkan opacity, kita tambah objek lain menjadi gabung transparansi, tidak seperti itu. Jadi membutuhkan cara yang berbeda. Nah, ini tools desain tool berbasis vektor, ya tidak sama dengan Photoshop yang berbasis raster. Mungkin itu saja ya Pak ya. Tadi penambahan ada siswa yang bertanya. Biar sudah Pak? Ya, terima kasih Bu. Baik, Bu Intan, ini kami juga perlu masukan dari Ibu Intan karena memang untuk durasi video itu kan kita tidak ada juknis ya Bu ya. Dari pusat itu tidak ada, dibebaskan gitu. Dari panitia itu silahkan mau berapa menit gitu kan. Kemarin kita keputusan dari rapat sebelum pertemuan ini kan kita rapat evaluasi kegiatan yang ketiga. Itu kita putuskan 10 detik. Kalau menurut Ibu Intan, ini 10 detik sudah pas atau terlalu panjang atau terlalu sedikit begitu Bu? Untuk proyeknya nanti. Untuk proyek itu sebenarnya dilihat dulu dari apa yang mau ingin dipromosikan. Biasanya bisa dari 6 detik sampai 30 detik. Itu paling maksimal ya?
atau bisa fleksibel lagi kurang dari 1 menit. Oh begitu ya, ya, ya. Jadi siswa-siswi juga tidak ketakutan, misalnya durasinya terlalu kepanjangan videonya, Iya, iya. saya ngerjain terlalu panjang ini gimana? Sebaiknya fleksibelnya itu kurang dari 1 menit saja. Jadi siswanya juga nanti bebas mau berapa detik itu sesuai dengan konten yang ingin dipromosikan. Nanti kan juga tadi ada yang tanya Bu, videonya itu motion graphic atau animasi 2 dimensi. Jadi bisa penggabungan dari itu anak-anak. Ya, bisa Penggabungan dari apa Ibu? Motion grafik ya? grafik dan animasi 2 dimensi. Ada gerakan halusnya dan pada saat compositingnya juga kita menggunakan yang namanya motion graphic. Iya, iya. Itu digabungkan gitu ya. Ya, betul. Baik Bu Intan, terima kasih untuk masukannya. Nanti coba kita kaji dengan panitia berkaitan dengan durasi itu. Karena memang perlu diketahui baik dari guru pendamping dan peserta, setelah kegiatan keempat ini, pertemuan keempat ini, kami akan berkoordinasi dengan teman-teman tim yang ada di SMK Yasmida Pringsewu Lampung. Kita akan membahas tentang proyek yang harus dikerjakan oleh siswa. Juga nanti sebelum pertemuan kelima kami akan menjadwalkan pertemuan sebelum pertemuan kelima itu nanti kita ada Zoom. Tetapi Zoom-nya itu kita dengan guru pendamping. Ya, jadi saya dan guru pendamping untuk waktunya sebelum pertemuan kelima nanti. Mudah-mudahan 3-4 hari ke depan kita bisa melaksanakan Zoom itu, karena Zoom itu bagi kami sangat penting untuk membahas tentang proyek yang akan dikerjakan oleh semua tim. Begitu. Waktunya sudah jam 10, alhamdulillah kita sudah sampai ke pengunjung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Intan Permatasari SSTMDS dari UPI Bandung yang hari ini sudah menyempatkan untuk memberikan materi dengan peserta, dan nanti Bu Intan juga masih ada dan bertemu kita kembali di pertemuan ke-5 dan ke-6. Untuk waktunya juga nanti kita akan atur di belakang layar supaya nanti bisa diinformasikan kembali di grup WA. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Intan. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru pendamping SMK KKSI seluruh Indonesia yang sudah berpartisipasi dan sudah merepotkan diri ataupun menyempatkan diri untuk membimbing dan mendampingi siswa-siswinya untuk kegiatan ini. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini, sekitar 300 berapa ya? Ya, 246 Ibu, 246. Sebenarnya peserta kita sekitar 800-an, tapi karena Zoom itu kan terkadang satu tim hanya satu Zoom begitu Bu. Mungkin ini sudah setengahnya. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para peserta. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang selanjutnya. Nanti akan dikabari lewat grup WA. Tetap semangat dan silahkan kalau memang mau mencicil untuk proyeknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.